warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Benterianti dari KPI 5A. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi massa. Tentu komunikasi massa sudah tidak asing lagi bukan di kehidupan kita? Nah, kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian komunikasi massa, sejarah singkatnya, dan teori-teori komunikasi massa. Daripada kelamaan, yuk langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama, pengertian komunikasi massa menurut John Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang secara sekaligus. Lalu, adapun menurut Charles Ward, komunikasi massa menurutnya adalah bentuk dari komunikasi yang diarahkan kepada khalayak luas secara heterogen dan anonim. Pesan yang disampaikan melalui media massa pun memiliki sifat yang terbuka, serta pesan tersebut mampu untuk diterima secara serentak kepada khalayak umum. Jadi dapat kita simpulkan, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak luas melalui media massa. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa biasanya berupa televisi, radio, surat kabar, majalah, atau internet. Proses ini memungkinkan pesan dapat disebarkan secara cepat dan jangkauannya luas dalam waktu yang relatif singkat. Oke, selanjutnya kita langsung bahas saja sejarah singkat komunikasi massa. Sejarah perkembangan komunikasi massa dapat diuraikan menjadi 4 tahapan nih, yaitu yang pertama, era penggunaan isyarat dan lambang. Era ini ditandai dengan interaksi manusia yang sangat sederhana. Yang kedua, era berbicara dan penggunaan bahasa. Era ini berlangsung sekitar 300.000 sampai dengan 200.000 tahun sebelum Masehi, yang merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Yang ketiga yaitu era tulisan. Era ini berlangsung sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan yang keempat, era media cetakan. Mesin cetak diciptakan di Cina pada awal abad ke-15 pada tahun 1955. Terjadi penyempurnaan mesin cetak oleh Gutenberg di Jerman. Perkembangan media komunikasi massa dimulai dengan terbitnya surat kabar pertama di Belanda, Inggris, dan Prancis pada tahun 1618 hingga 1648. Selanjutnya berkembang pula Yellow Journalist yang bersaing dengan Responsible Journalist. Surat kabar mencapai puncak perkembangan pada sekitar tahun 1890 sampai dengan 1920. Munculnya komunikasi massa berperan penting dalam menambah bentuk komunikasi tatap muka, bermakna, dan menyebarkan budaya masa baru. Terutama pada abad ke-19, penemuan telepon merupakan suatu perkembangan dari penggunaan elektronik pada komunikasi antar personal. Radio berkembang pada awal abad ke-20 yang mulanya dimaksudkan untuk kepentingan militer. Kemudian berkembangnya medium televisi semakin menambah kemudahan dan kenyamanan dalam akses informasi dan hiburan bagi masyarakat. Televisi merupakan media yang bersifat audiovisual. Penggunaan media digital semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori komunikasi massa. Tentu ada banyak sekali teori-teori komunikasi massa, namun kali ini kita akan membahas beberapa saja mengenai teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada khalayak. Tokoh utama dalam teori ini adalah Maxwell dan Donald, yang melakukan penelitian selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1968 hingga 1972 tentang efek media pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Yang kedua yaitu teori kultivasi atau cultivation. Teori ini secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. George memperkenalkannya melalui studi kultur indikator. Tahun 1960, teori kultivasi pada dasarnya mengidentifikasi 2 tipe penonton. Penonton fanatik atau kelas berat yang menghabiskan lebih dari 4 jam setiap harinya untuk menonton, dan penonton kelas ringan atau light viewers yang hanya menghabiskan waktu sebanyak 2 jam atau kurang setiap harinya.
Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah cukup paham kan apa itu komunikasi massa, bagaimana sejarahnya, dan apa saja teorinya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya di channel ini. Saya Penti Arianti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.